Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Sulastri Tumuloh. Saya mahasiswa dari IAIN Sultan Amai Gorontalo. Baiklah, di sini saya akan membahas materi tentang ulumul Quran. Yang pertama, pengertian ulumul Quran. Kata ulum Quran tersusun dari dua kata secara idofi, yaitu terdiri dari mudhof dan mudhof ilaih. Kata ulum diidofahkan pada Al-Quran dari dua unsur kata tersebut, maka didapat makna ulum dan Al-Quran dan menjadi kalimat ulumul Quran. Arti kata ulum secara etimologi merupakan jama dari ilmu. Kata ilmu itu sendiri adalah masdar yang mempunyai arti pengetahuan atau pemahaman. Arti kata Al-Quran secara etimologi, kata Al-Quran merupakan masdar dari kata qara yang mananya sama dengan kata qiraah yang berarti bacaan. Kemudian diberi makna sebagai isim maf'ul, yaitu makru yang artinya yang dibaca. Pemaknaan ini sebagaimana diisyaratkan dari Quran surat Al-Alaq yang merupakan perintah kepada umat manusia untuk membaca Iqra. Penamaannya termasuk kategori tasmiyah al-maf'ul bil masdar. Penanaman ini merujuk pada Quran surat Al-Qiyamah ayat 17 sampai dengan 18 yang artinya sesungguhnya atas tanggungan kamilah yang mengumpulkan dan membuatmu pandai membacanya. Apabila kami telah selesai membacakannya, maka ikutilah bacaannya itu. Dari segi terminologinya, Al-Quran didefinisikan para pakar usul fikih dan bahasa Arab adalah sebagai kalam Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW yang lafaz-lafaznya mengandung mukjizatnya. Membacanya mempunyai nilai ibadah yang diturunkan secara mutawatir dan yang ditulis pada mushaf mulai dari surat Al-Fatihah sampai akhir surat Al-Annas. Definisi Al-Quran yang dikemukakan pada ulama yang mananya mampu membedakan dengan definisi yang lain, yang artinya Quran adalah kalam atau firman Allah yang diturunkan kepada Muhammad SAW yang merupakan suatu ibadah. Untuk mendapat penjelasan arti Quran secara istilah etimologi, maka dikemukakan pengertian-pengertian sebagai berikut. Yang pertama, definisi kalam. Ucapan merupakan kelompok jenis yang meliputi segala kalam dan dengan menghubungkannya dengan Allah. Kala atau kalamullah berarti tidak semua masuk dalam kalam manusia, jin, dan malaikat. Dan yang kedua, batasan dengan kata-kata al-munazzal yang diturunkan makna tidak termaksud kalam Allah yang sudah khusus menjadi miliknya, sebagaimana disebutkan dalam firman Allah yang artinya, katakanlah sekiranya lautan menjadi tinta untuk kalimat-kalimat Tuhanku. Sungguh habislah lautan itu sebelum habis kalimat-kalimat Tuhanku, meskipun kami datangkan tambahan sebanyak itu. Dalam surat Al-Kahfi ayat 109. Yang ketiga, batasan dengan definisi hanya kepada Muhammad SAW, tidak termasuk yang diturunkan kepada nabi-nabi sebelumnya seperti Taurat, Injil, dan yang lain. Yang keempat, sedangkan batasan al-muta'abbad bi tilawatihi yang pembacanya merupakan suatu ibadah, mengecualikan hadis ahad dan hadis-hadis qudsi. Al-Quran sebagai kalamullah meliputi pengertian kalam nafsi dan kalam lafzi. Kata nafsi adalah kalam dalam pengertian abstrak, ada pada zat diri Allah, bersifat kadim dan allazi, tidak berubah oleh adanya perubahan ruang waktu dan tempat. Dengan demikian, kamulah bukanlah makhluk, sedangkan kalam
lafzi dalam pengertian yang sebenarnya hakikat dapat ditulis, dibaca, dan disuarakan oleh makhluknya, yakni berupa Al-Quran yang biasa dibaca sehari-hari oleh kaum muslimin. Dengan demikian, kalam lafzi bersifat hadis baru dan termaksud makhluk. Al-Quran merupakan formulasi kalam nafsi Allah ke dalam kalam lafzi dan menempatkannya di lautan mahfuz, sebagaimana firman Allah yang tertuang dalam Quran surat Al-Buruj ayat 21 sampai dengan 22 yang artinya, bahkan yang didustakan mereka itu ialah Al-Quran yang mulia yang tersimpan dalam lauh mahfuz. Setelah itu Allah mewahyukan kepada malaikat Jibril untuk diturunkan ke langit dunia Baitul Izzah dengan penurunan yang sekaligus. Setelah itu Jibril menurunkannya kepada Nabi Muhammad SAW secara berangsur-angsur. Al-Quran diturunkan sebagai mukjizat karena kejadiannya luar biasa. Redaksinya indah dan akurat, banyak memberikan hal gaib dan memiliki isyarat keilmuan atau ilmiah. Selanjutnya, arti ulumul Quran. Kata ulum jamak dari kata ilmu. Ilmu berarti al-fahmu wal idrak atau paham dan menguasai. Kemudian arti kata ini berubah menjadi permasalahan yang beraneka ragam yang disusun secara ilmiah. Ulumul Quran secara etimologi adalah ilmu-ilmu tentang Al-Quran, ilmu dengan pengertian pembahasan yang berkaitan dengan Al-Quran. Adapun definisi Al-Quran secara terminologi menurut Abu Syahban adalah sebuah ilmu yang memiliki banyak objek pembahasan yang berhubungan dengan Al-Quran, mulai proses penurunan, urutan penulisan, kodifikasi, cara membaca, penafsiran, kemujizatan, masuk, muhkam mutayabih, sampai pembahasan-pembahasan lain. Jadi yang dimaksud dengan ulumul Quran ialah ilmu yang membahas masalah-masalah yang berhubungan dengan Al-Quran dari segi asbabun nuzul, sebab-sebab turunnya Al-Quran, pengumpulan dan penerbitan Quran, pengetahuan tentang surah-surah Mekah dan Madinah, an-nasik wal masyuk, al-muhkam wal mutasyabi, dan yang lain sebagainya yang berhubungan dengan Al-Quran. Ruang lingkup dan objek ulumul Quran. Ulumul Quran merupakan suatu ilmu yang mempunyai ruang lingkup pembahasan yang sangat luas. Ulumul Quran meliputi semua ilmu yang berkaitan dengan Al-Quran, baik berupa ilmu-ilmu agama seperti ilmu tafsir maupun ilmu-ilmu bahasa Arab seperti ilmu balaghah dan ilmu i'rab Al-Quran. Di samping itu, masih banyak lagi ilmu-ilmu yang tercakup di dalamnya. Dalam kitab Al-Itqan, Asy-Syuyuti menguraikan sebanyak 80 cabang ilmu. Dari tiap-tiap cabang terdapat beberapa macam cabang ilmu lagi. Kemudian dia mengutip Abu Bakar Ibnu Al-Rabi yang mengatakan bahwa ulumul Quran terdiri dari 77.450 ilmu. Hal ini didasarkan kepada jumlah kata yang terdapat dalam Al-Quran dengan dikalikan 4, sebab setiap kata dalam Al-Quran mengandung makna zohir, batin, terbatas, dan tidak terbatas. Pembahasan ulumul Quran sangat luas. Al-Iman Al-Syuti dalam bukunya Al-Itqan fi Ulum Al-Quran menguraikan sebanyak 80 cabang, dan setiap cabang masih dapat diperinci lagi menjadi beragam cabang lagi. Menurut Dr. M. Quraish Sibab, materi-materi cakupan ulumul firs Al-Quran dapat dibagi dalam 4 komponen. Yang pertama, komponen terhadap Al-Quran,
kaidah-kaidah tafsir, metode-metode tafsir, kitab-kitab tafsir para musafir. Komponen keempat kitab tafsir dan para musafir mencakup pembahasan tentang kitab-kitab tafsir baik yang lama maupun yang baru, yang berbahasa Arab, Inggris, atau Indonesia. Dengan mempelajari biografi, latar belakang, dan kecenderungan pengarangnya, metode dan prinsip-prinsip yang digunakan, serta keistimewaan dan kelemahannya. Dari uraian di atas menggambarkan bahwa ulumul Al-Quran mencakup bahasan yang sangat luas, antara lain ilmu nuzul Al-Quran, asbab al-nuzul, qiraat, ilmu an-nasikh wa al-masyuk, dan ilmu tawatih, asyuar, serta masih banyak yang lainnya. Karena begitu luasnya cakupan kajian ulumul Quran, maka para ulama harus mengakhiri definisi yang mereka buat dengan ungkapan dan lain-lain. Sedangkan objek ulumul Quran adalah Al-Quran itu sendiri dari seluruh segi-segi kitab tersebut yang meliputi persoalan turunnya, sanad, qiraat, penafsirannya, dan lain-lain. Sehubungan dengan hal tersebut, Hatta Syamsuddin mengemukakan bahwa objek pembahasan ulumul Quran dibagi menjadi 3 bagian besar, yaitu yang pertama, sejarah dan perkembangan ulumul Quran. Sejarah rintisan ulumul Quran di masa Rasulullah SAW, sahabat, tabi'in, dan perkembangan selanjutnya, lengkap dengan nama-nama ulama dan karangannya di bidang ulumul Quran di setiap zaman dan tempat. Yang kedua, pengetahuan tentang Al-Quran. Mana Al-Quran? Karakteristik Al-Quran, nama-nama Al-Quran, wahyu turunnya Al-Quran, ayat Mekah dan Madinah, asbabun nuzul, dan sebagainya. Yang ketiga, metodologi penafsiran Al-Quran. Pengertian tafsir dan takwil, syarat-syarat musafir dan abad-abadnya, sejarah dan perkembangan ilmu tafsir, kaidah-kaidah dalam penafsiran Al-Quran, muhkam dan mutasyabih, am dan qos, nasikh wa mansukh. Selanjutnya, sejarah perkembangan ulumul Quran. Sejarah perkembangan ulumul Quran dimulai menjadi beberapa fase, di mana tiap-tiap fase menjadi dasar bagi perkembangan menuju fase selanjutnya, hingga ulumul Quran menjadi sebuah ilmu khusus yang dipelajari dan dibahas secara khusus pula. Yang pertama, ulumul Quran pada masa Rasulullah SAW. Yang kedua, ulumul Quran pada masa Khalifah. Yang ketiga, ulumul Quran pada masa sahabat dan tabi'in. Itulah materi dari saya, lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.